Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sudut sebuah bandara internasional yang megah, penuh dengan cahaya lampu dan lantai marmer yang berkilau, terdapat seorang pria sederhana, usianya sekitar awal 40-an. Wajahnya tampak lelah, kulitnya gelap terbakar matahari, dan garis-garis keriput halus di wajahnya adalah saksi bisu dari bertahun-tahun kerja keras di negeri orang. Rambutnya sudah mulai memutih, tubuhnya agak kurus, dan pakaian yang ia kenakan tampak biasa saja. Bahkan terlihat kusam dibanding para penumpang lain yang berpakaian rapi dan wangi. Ia bukan pebisnis, bukan pula wisatawan. Ia hanyalah seorang pekerja migran. Seorang TKI yang baru saja menyelesaikan masa kontraknya di luar negeri. Dalam tas ransel lusuh yang selalu ia peluk, tidak ada barang mewah. Hanya ada beberapa helai baju, sedikit oleh-oleh seadanya, dan surat-surat penting yang ia simpan rapi dalam kantong plastik. Semua itu adalah hasil perjuangannya selama bertahun-tahun di tanah perantauan. Malam itu, pria itu terlalu letih. Penerbangannya menuju tanah air masih beberapa jam lagi. Sementara uang di sakunya sudah nyaris habis. Untuk menyewa kamar hotel jelas tidak mungkin. Bahkan untuk sekadar membeli makanan di restoran bandara yang mahal pun, ia harus berpikir dua kali. Jadi ia memilih sudut yang agak sepi, meletakkan jaket tipis sebagai alas, lalu berbaring di lantai dingin bandara. Di sana ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa mengumpulkan sedikit tenaga untuk perjalanan panjang esok hari. Namun, bukannya belas kasihan yang ia dapat, justru pandangan sinis dari orang-orang yang lalu lalang. Seorang wanita muda dengan koper besar melirik sambil menutup hidung, seolah takut pria itu membawa aroma tidak sedap. Beberapa remaja yang lewat menahan tawa, saling berbisik sambil melirik ke arahnya. Ada pula seorang pria berjas rapi yang menggelengkan kepala, kemudian berkomentar lirih kepada rekannya. Beginilah kalau kerja di luar negeri, pulangnya malah memalukan. Kata-kata itu memang lirih, tapi cukup jelas terdengar oleh si Teki. Ia tidak marah. Ia tidak menjawab, hanya sebuah senyum kecil yang ia ukir di bibirnya, meski hatinya terasa pedih. Baginya cibiran itu sudah seperti makanan sehari-hari. Hidup sebagai buruh migran telah mengajarkannya untuk tahan banting, tidak mudah tersinggung, dan tidak perlu membalas semua hinaan dengan amarah. Ia tahu, orang-orang yang mencibir itu hanya menilai dari tampilan luar. Mereka tidak tahu apa yang sudah ia alami. Mereka tidak tahu betapa berat perjuangan mencari nafkah di negeri asing, berjauhan dengan keluarga, menahan rindu, bekerja dari pagi hingga malam dengan gaji pas-pasan. Mereka tidak tahu berapa kali ia harus menahan lapar, demi bisa mengirim uang lebih banyak untuk anak dan istrinya di kampung. Di matanya, tidur di lantai bandara bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru ia merasa lega bisa beristirahat. Karena sebentar lagi semua perjuangan ini akan berbuah manis. Sebentar lagi ia akan memeluk keluarganya, melihat anak-anaknya tumbuh, dan merasakan kembali hangatnya rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Semua hinaan yang ia terima malam itu terasa tidak ada artinya dibanding kebahagiaan yang menantinya di rumah. Sesekali ia membuka mata, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang dengan langkah cepat. Ada yang sibuk dengan ponselnya, ada yang memanggul tas mahal, ada pula yang menyeret koper besar dengan wajah letih. Semua orang tampak terburu-buru. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan di tengah kesibukan itu, ia hanya seorang pria sederhana yang tidur di lantai, seperti bayangan yang hampir tidak dianggap keberadaannya. Namun, apa yang tidak diketahui orang-orang di sekitar bandara malam itu, adalah kenyataan bahwa pria sederhana ini bukanlah orang sembarangan. Di balik penampilannya yang lusuh, ia menyimpan ilmu dan keterampilan yang sangat berharga. Bertahun-tahun ia pernah bekerja di sebuah bengkel pesawat di luar negeri, menjadi teknisi perawatan yang sehari-harinya bergelut dengan mesin, baut, kabel, dan komponen rumit. Ia memang hanya seorang buruh migran, status sosialnya rendah di mata orang lain, tetapi pengalaman hidupnya menjadikannya jauh lebih tangguh dan cerdas dari yang terlihat. Sayangnya, dunia hanya melihat kulit luar. Dunia hanya menilai dari pakaian yang dikenakan, dari tas yang dibawa, dari posisi di mana seseorang tidur. Tidak ada yang mau tahu cerita panjang di balik seorang TKI,
Tidak ada yang peduli betapa keras perjuangan yang sudah ia jalani. Dan malam itu, di bandara yang megah, ia tetap menjadi sosok yang diremehkan, dianggap kecil, dianggap tidak penting. Dia masih berbaring dengan mata terpejam, mencoba melawan dinginnya lantai yang meresap ke tulangnya. Senyumnya samar, seperti orang yang sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dalam hati ia berbisik, tidak apa-apa. Besok aku akan pulang. Besok aku akan bertemu anak-anakku. Besok aku bisa memeluk istriku. Semua hinaan ini akan segera hilang begitu aku sampai rumah. Ia tidak tahu, takdir sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuknya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan pulangnya bukan hanya akan mengantarkannya bertemu keluarga, tetapi juga akan menguji keberaniannya sekali lagi. Orang-orang yang malam itu mencibir, orang-orang yang memandang rendah, bahkan orang-orang yang tidak peduli dengan keberadaannya, kelak akan menyaksikan siapa dia sebenarnya. Malam itu dunia masih melihatnya sebagai seorang buruh migran yang tidur di lantai. Tapi esok hari, di udara ribuan kaki di atas bumi, dunia akan melihat bahwa dialah sosok pahlawan yang mampu menyelamatkan puluhan nyawa. Pagi itu bandara semakin ramai. Deretan penumpang mulai memenuhi ruang tunggu. Suara pengumuman dari pengeras terdengar bergantian, memanggil penerbangan menuju berbagai kota. Semua orang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang asyik berbincang sambil menyeruput kopi mahal. Ada yang sibuk mengetik di laptop sambil mengenakan jas elegan. Ada pula keluarga kecil yang sibuk menenangkan anak mereka yang berlarian ke sana kemari. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria sederhana, TKI yang semalam tidur di lantai bandara, kini duduk di pojok ruangan sambil memeluk ranselnya. Wajahnya tampak sayu, matanya sembab karena kurang tidur, namun senyumnya tetap hadir meski samar. Ia hanya ingin menunggu dengan tenang sampai tiba waktunya untuk naik ke pesawat yang akan membawanya pulang. Sayangnya, ketenangan itu tidak benar-benar bisa ia dapatkan. Pandangan orang-orang di sekitarnya terus menelusuri tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian yang ia kenakan bukanlah pakaian bermerek. Kaosnya sudah agak pudar warnanya, celananya pun bukan celana baru. Sandal jepit sederhana yang membungkus kakinya membuatnya tampak semakin berbeda dari penumpang lain yang mengenakan sepatu kulit atau sneakers mahal. Beberapa orang tampak menahan tawa. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Seorang pria berjas dengan nada merendahkan berkata kepada rekannya, "Kasihan sekali. Katanya kerja di luar negeri, tapi pulang malah seperti gelandangan. Kalau begini, lebih baik tidak usah berangkat ke luar negeri dari awal." Kalimat itu menusuk telinga, cukup keras untuk terdengar oleh si TKI, tapi ia tetap tidak menanggapi. Seorang ibu muda yang duduk tidak jauh darinya bahkan sempat menarik tasnya lebih dekat, seolah khawatir barangnya akan dicuri. Wajahnya jelas memandang penuh curiga. Padahal, pria sederhana itu sama sekali tidak punya niat buruk. Ia hanya menunggu dengan sabar dan menjaga jarak agar tidak mengganggu siapapun. Cibiran demi cibiran datang silih berganti. Ada yang berkata lirih sambil menahan senyum, "Kalau pulang cuma bawa tas lusuh begitu, buat apa jauh-jauh jadi TKI?" Yang lain menimpali, "Mungkin semua gajinya habis buat bayar hutang. Jadinya ya begini, pulang tanpa apa-apa." Semua kata-kata itu menusuk seperti duri. Namun sekali lagi ia memilih diam. Bukannya ia tidak merasa sakit hati, tapi ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Ketika ia pertama kali berangkat dulu, ada juga tetangga yang mencibir, meragukan langkahnya. Saat ia bekerja di negeri orang, ada pula yang meremehkan, memandang rendah, bahkan memperlakukan dirinya dengan kasar hanya karena statusnya sebagai buruh migran. Semua itu sudah membentuk hatinya menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih tahan terhadap hinaan. Dalam hati kecilnya, ia hanya berkata pada dirinya sendiri, "Mereka tidak tahu apa yang sudah aku jalani. Mereka tidak tahu berapa keringat yang jatuh demi keluargaku. Mereka tidak tahu betapa aku menahan lapar, menahan rindu, bahkan menahan air mata demi bisa mengirim uang untuk anak-anakku sekolah. Mereka hanya tahu menilai dari apa yang terlihat di depan mata." Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, lalu mengembuskan napas panjang. Senyuman tipis kembali terukir di bibirnya. Senyum itu bukan karena ia bahagia mendengar hinaan, melainkan karena ia sudah belajar untuk tidak menaruh beban pada kata-kata orang lain. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukan berasal dari pujian orang, melainkan dari rasa syukur dalam hati. Namun, di balik kesabarannya, ada rasa perih yang sulit disembunyikan. Hatinya seperti berkata, apakah selalu begini nasib seorang TKI? Dihina, diremehkan, dianggap tidak berarti hanya karena penampilan sederhana?
Padahal semua ini kulakukan demi keluargaku, demi masa depan anak-anakku, demi orang tuaku yang sudah tua di kampung. Ia kemudian membuka dompet tipisnya. Di dalamnya hanya tersisa beberapa lembar uang. Foto anak dan istrinya terselip di sana, sudah agak kusam karena sering dibawa kemana-mana. Ia menatap foto itu lama sekali, seolah ingin menghapus semua rasa sakit hatinya, hanya dengan mengingat wajah orang-orang yang ia cintai. Tidak apa-apa, bisiknya dalam hati. Sebentar lagi aku akan pulang. Sebentar lagi aku bisa memeluk mereka. Semua hinaan ini tidak ada artinya dibanding senyum anak-anakku nanti. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya masih saja membicarakannya. Ada yang menganggap kehadirannya mengganggu pemandangan. Ada pula yang sengaja mengambil foto diam-diam, lalu tertawa bersama temannya. Semua itu ia biarkan. Ia tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Ia percaya bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh mulut orang lain, melainkan oleh perjuangannya sendiri. Apa yang tidak mereka tahu adalah kenyataan bahwa pria sederhana yang mereka remehkan itu memiliki pengetahuan yang sangat langka. Selama bekerja di luar negeri, ia pernah ditempatkan di sebuah bengkel perawatan pesawat. Ia terbiasa memeriksa mesin, memegang peralatan teknis, memperbaiki kerusakan kecil, dan mempelajari cara kerja sistem penerbangan. Walaupun statusnya hanya seorang pekerja rendahan, tangannya sudah terbiasa menyentuh mesin-mesin canggih. Otaknya menyimpan pengalaman berharga yang suatu saat akan menjadi penentu keselamatan banyak orang. Tapi hari itu, tidak ada satupun yang peduli. Semua sibuk menilai, semua sibuk mencibir, tanpa menyadari bahwa orang yang mereka anggap hina, justru suatu saat akan menjadi pahlawan yang mereka syukuri kehadirannya. Dan saat pengeras suara akhirnya memanggil jadwal penerbangannya, ia berdiri perlahan, memanggul ransel lusuhnya, dan berjalan menuju pintu keberangkatan. Langkahnya mantap, meski diiringi tatapan rendah dari orang-orang di sekitarnya. Ia tidak menoleh, tidak mencari pembelaan, karena ia tahu waktu dan takdir akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Apa yang menunggunya di udara nanti bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan sebuah ujian besar yang akan membuktikan bahwa orang sederhana yang diremehkan hari ini bisa jadi adalah penyelamat yang akan mereka kagumi esok hari. Waktu keberangkatan akhirnya tiba. Suara panggilan dari pengeras suara menggema di seluruh ruang tunggu bandara, memanggil para penumpang untuk segera memasuki pesawat menuju tanah air. Orang-orang bergegas berdiri, mengambil koper dan barang bawaan mereka. Beberapa terlihat terburu-buru, beberapa tetap santai sambil berbincang, sementara sebagian lain sibuk memeriksa tiket dan paspor di tangan. Di antara kerumunan itu, tampak pria sederhana yang sejak semalam tidur di lantai bandara. Dengan langkah pelan namun mantap, ia membawa ransel lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ransel itu bukan sekadar tas, melainkan saksi bisu dari perjalanan hidupnya di negeri orang. Dengan ransel itu ia berangkat merantau. Dengan ransel itu pula ia kini kembali, membawa harapan untuk bisa memeluk keluarga yang sudah lama menanti. Saat ia ikut mengantri menuju pintu masuk pesawat, lagi-lagi ia merasakan tatapan-tatapan asing yang menusuk. Beberapa orang memandangnya dengan sebelah mata, seolah bertanya-tanya bagaimana mungkin orang berpakaian sederhana seperti dirinya bisa naik pesawat yang sama dengan mereka. Seorang pria berpenampilan rapi bahkan sempat menarik koper mahalnya lebih dekat, seakan takut jika TKI itu akan merusaknya. Namun, sekali lagi, ia memilih untuk diam. Ia berdiri tenang, tidak menoleh ke kanan atau kiri, hanya menunduk sambil menggenggam erat tiket di tangannya. Baginya, tatapan merendahkan itu tidak berarti apa-apa. Yang penting, sebentar lagi ia bisa pulang. Begitu tiba di dalam pesawat, ia langsung mencari tempat duduknya. Nomornya berada di deretan paling belakang, tepat di dekat lorong sempit dan dekat dengan toilet penumpang. Kursi kelas ekonomi yang paling murah, paling sederhana, dan sering dianggap paling tidak nyaman. Tapi bagi pria itu, tempat duduk ini sudah lebih dari cukup. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, bisa pulang dengan selamat sudah merupakan sebuah kemewahan yang tak ternilai. Saat ia menaruh ranselnya di bawah kursi dan duduk, seorang penumpang lain yang berada di kursi sebelah sempat memandangnya dengan raut wajah tidak suka. Orang itu, seorang pria muda dengan pakaian mahal, tampak enggan berbagi ruang dengan sosok sederhana ini. Ia melengos, bersandar, dan bahkan memutar tubuhnya sedikit menjauh. Namun pria sederhana itu hanya tersenyum kecil, tetap menjaga sikap tenang, dan tidak ingin menimbulkan keributan. Sementara itu, di deretan depan, suasana sangat berbeda. Penumpang-penumpang lain sibuk berfoto selfie. Ada yang bercanda, ada yang memamerkan barang belanjaan dari toko bebas bea.
Mereka tampak menikmati perjalanan yang baru saja dimulai. Pria itu menunduk, memejamkan mata sejenak, lalu membayangkan wajah anak-anaknya. Ia teringat anak sulungnya yang dulu masih kecil saat ia berangkat, kini mungkin sudah tumbuh besar. Ia membayangkan istrinya, yang selama bertahun-tahun harus mengurus rumah sendirian, menahan rindu, dan tetap setia menunggu kepulangannya. Air matanya hampir menetes, tapi ia segera menahannya. Ia tak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Ia ingin tetap kuat, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Suara pramugari kemudian terdengar, memberi arahan keselamatan. Semua penumpang diminta untuk memperhatikan prosedur darurat, cara menggunakan sabuk pengaman, dan lokasi pintu darurat. Sebagian besar penumpang hanya mendengar sambil lalu, bahkan ada yang sibuk dengan ponselnya. Tetapi pria sederhana itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pengalamannya bekerja di bengkel pesawat membuatnya paham betapa pentingnya setiap detail kecil dalam penerbangan. Ia tahu bahwa mesin secanggih apapun bisa bermasalah sewaktu-waktu, dan setiap penumpang harus siap dengan segala kemungkinan. Pesawat perlahan bergerak menuju landasan pacu. Suara mesin menggema, roda bergemuruh di atas aspal panjang, lalu dengan hentakan lembut pesawat mulai terangkat ke udara. Dari jendela kecil di sampingnya, pria itu melihat daratan perlahan mengecil, digantikan oleh hamparan awan putih yang indah. Sebuah perasaan haru menyelimutinya. Benar-benar dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, ia tetap duduk tenang. Sesekali ia merapatkan jaket tipisnya untuk melawan dingin dari pendingin udara pesawat. Penumpang lain sibuk dengan makanan, minuman, atau hiburan di layar kecil di depan kursi mereka. Beberapa bahkan tertawa keras sambil menonton film. Namun ia hanya diam, memilih untuk berdoa dalam hati, memohon agar penerbangan ini berjalan lancar. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan semudah yang ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa beberapa jam ke depan, pesawat yang ia tumpangi akan mengalami krisis besar. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sekali lagi akan diuji, bukan hanya sebagai seorang ayah yang ingin pulang, tetapi juga sebagai seseorang yang akan menjadi penentu hidup dan mati puluhan penumpang. Namun saat itu, ia hanya seorang penumpang sederhana yang duduk di kursi belakang, seorang TKI yang diremehkan karena penampilannya, seorang pria yang dianggap tidak berarti, hanya karena tidur di lantai bandara semalam. Semua orang menyepelekannya, menganggap kehadirannya tidak penting. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pakaian mahal atau tas bermerek. Ia menyimpan pengetahuan, pengalaman, dan keberanian yang kelak akan menjadi cahaya di saat gelap, penolong di saat genting. Dan perjalanan itu pun terus berlanjut. Mesin pesawat meraung stabil, kabin terasa nyaman, dan awan putih terlihat indah di luar jendela. Semua orang merasa aman. Semua orang merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya waktu yang tahu bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari badai besar yang akan segera datang. Pesawat yang mereka tumpangi awalnya melaju mulus di udara. Mesin berderu stabil, kabin terasa tenang, dan sebagian besar penumpang mulai menikmati perjalanan panjang menuju tanah air. Ada yang sibuk menonton film di layar kecil di depan kursi, ada yang tertidur pulas dengan headset menempel di telinga, sementara sebagian lain masih bercengkrama santai sambil menikmati makanan dan minuman yang disajikan pramugari. Bagi pria sederhana di kursi belakang itu, setiap menit terasa berharga. Ia terus menatap keluar jendela, melihat hamparan awan putih yang berara, seperti kapas yang membentang luas. Sesekali ia tersenyum kecil, membayangkan dirinya sudah tiba di rumah, disambut anak-anak yang berlari memeluknya. Semua pikiran indah itu menemaninya, membuat hatinya hangat meski tubuhnya letih. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 2 jam setelah pesawat mengudara, tiba-tiba guncangan hebat mengguncang kabin. Gelas minuman berjatuhan. Beberapa penumpang terkejut dan menjerit kecil. Pesawat terasa seperti ditarik turun lalu naik kembali dengan hentakan keras. Pramugari yang semula berjalan tenang di lorong pun kehilangan keseimbangannya. Hampir terjatuh sebelum berpegangan pada sandaran kursi. Awalnya, sebagian penumpang mengira itu hanyalah turbulensi biasa. Tetapi guncangan berikutnya jauh lebih kuat. Oksigen di dada terasa menekan, telinga berdengung, dan lampu darurat di atas kepala mulai berkedip. Suara mesin yang sebelumnya stabil mendadak berubah, terdengar aneh, seperti bergetar tidak semestinya. Sekejap saja suasana kabin berubah. Dari yang tadinya penuh canda tawa, kini berubah menjadi panik. Anak-anak menangis keras, orang dewasa mulai gelisah, dan beberapa penumpang berteriak histeris. Ada yang langsung meremas sandaran kursi di depannya,
Ada pula yang spontan memegang tangan orang terdekat, meski mereka tidak saling kenal. Di depan, suara pilot terdengar dari pengeras suara. Suaranya bergetar namun tetap berusaha tenang. Para penumpang yang terhormat, pesawat kita mengalami gangguan teknis pada salah satu mesin. Kami mohon tetap tenang, kenakan sabuk pengaman, dan ikuti arahan dari awak kabin. Namun, kata-kata itu justru membuat kepanikan semakin menjadi-jadi. Wajah para penumpang berubah pucat. Beberapa langsung menangis terseduh-seduh, ada yang berdoa keras-keras, ada yang memeluk anaknya sambil gemetar. Bahkan ada seorang pria yang berdiri panik, memaksa berjalan ke depan meski pramugari memintanya untuk duduk kembali. Pria sederhana yang duduk di belakang hanya menarik napas dalam-dalam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan mesin pesawat. Suara itu bukan sekadar turbulensi. Ia mengenali deru mesin yang tersendat, seperti ada sistem yang gagal berfungsi dengan baik. Pengalamannya bekerja di bengkel pesawat bertahun-tahun membuat telinganya peka. Ia tahu, masalah ini bisa berakibat fatal jika tidak segera diatasi. Sementara itu, pramugari berusaha menenangkan penumpang. Dengan wajah pucat, mereka berjalan dari satu kursi ke kursi lain, memastikan semua orang mengenakan sabuk pengaman. Namun ketakutan di mata mereka jelas terlihat. Seorang penumpang yang duduk tidak jauh dari pria sederhana itu berkata dengan suara bergetar, "Apakah kita akan jatuh? Apakah pesawat ini akan meledak?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang berani menjawab. Guncangan kembali terasa. Kali ini lebih keras. Bagasi di atas kepala bergetar hebat. Beberapa pintu kabin penyimpanan terbuka dan barang-barang berjatuhan. Teriakan kembali memenuhi ruangan. Seorang anak kecil menjerit memanggil ibunya. Seorang wanita muda menutup wajahnya dengan tangan, sementara pria paruh baya memeluk istrinya erat-erat seakan itu adalah detik-detik terakhir mereka bersama. Dalam kekacauan itu, pria sederhana tetap mencoba menenangkan diri. Ia tahu rasa panik tidak akan membantu. Ia mengatur napas, mengamati sekitar, lalu menunduk sejenak sambil berdoa dalam hati. Meski begitu, hatinya bergetar, karena ia juga manusia biasa yang takut kehilangan nyawa. Namun rasa takut itu perlahan tertutupi oleh rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sementara itu, suara dari kokpit kembali terdengar. Mesin sebelah kiri mengalami kerusakan. Kami sedang berusaha menstabilkan pesawat. Mohon tetap duduk di tempat masing-masing. Suara pilot terdengar lebih serius, menandakan situasi benar-benar gawat. Beberapa penumpang mulai histeris. Ada yang berteriak menyalahkan maskapai, ada yang marah-marah tanpa arah, dan ada yang terus-menerus bertanya pada pramugari apakah mereka akan selamat. Namun tidak ada jawaban pasti. Semua orang hanya bisa menunggu keajaiban. Di tengah situasi itu, pria sederhana mengangkat kepalanya. Tatapannya berubah. Dari wajah yang tadinya pasrah, kini muncul ketegasan. Ia tahu dengan pengalaman yang ia miliki, ia bisa berbuat sesuatu. Ia bukan seorang pilot, bukan pula insinyur besar, tapi bertahun-tahun bekerja dengan mesin pesawat telah memberinya ilmu yang tidak dimiliki penumpang lain. Namun ia juga sadar, tidak mudah bagi orang lain untuk mempercayai seorang TKI lusuh yang semalam tidur di lantai bandara. Bagaimana ia bisa meyakinkan mereka bahwa dirinya bukan orang biasa? Bagaimana ia bisa membuat kru mempercayai bahwa dirinya punya kemampuan untuk membantu? Semua itu berputar dalam pikirannya, sementara pesawat terus bergetar di udara. Suasana di kabin semakin kacau. Orang-orang mulai memandang ke segala arah, berharap ada seseorang yang bisa menolong. Saat itulah pramugari mengumumkan dengan suara gemetar, apakah ada di antara penumpang yang memiliki pengalaman dalam bidang teknik penerbangan atau mesin? Kami sangat membutuhkan bantuan. Suara itu menggema di seluruh kabin. Semua penumpang saling berpandangan, berharap ada seorang insinyur, mekanik, atau ahli yang bisa maju, namun tidak ada seorang pun yang bergerak. Semua hanya diam, sibuk dengan ketakutan mereka sendiri. Pria sederhana itu menunduk sejenak, menimbang, lalu perlahan, dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya. Gerakan kecil itu membuat penumpang di sekitarnya menoleh. Beberapa langsung mengernyit, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria berjas yang sebelumnya mencibirnya berbisik, "Dia, yang tidur di lantai bandara itu, mana mungkin dia bisa membantu?" Namun pria sederhana itu tetap menatap lurus ke depan. Wajahnya serius, matanya penuh keyakinan. Inilah saatnya. Inilah momen di mana semua hinaan dan cibiran akan diuji oleh kenyataan. Ia berdiri perlahan, bersiap melangkah maju, menuju panggilan takdir yang akan mengubah segalanya. Kabin pesawat masih dalam keadaan kacau. Guncangan demi guncangan membuat penumpang sulit duduk dengan tenang. Suara mesin yang tidak normal terus bergemuruh, membuat suasana semakin mencekam.
Lampu tanda kenakan sabuk pengaman tetap menyala, dan para pramugari berulang kali memberikan instruksi agar semua orang duduk di tempat masing-masing. Namun ketakutan yang begitu besar membuat sebagian penumpang tidak lagi bisa berpikir jernih. Teriakan histeris terdengar di berbagai sudut. Ada yang memanggil nama Tuhan dengan suara bergetar. Ada yang menangis sejadi-jadinya. Bahkan ada yang mencoba menelepon keluarganya meski tahu sinyal tidak akan tersambung. Semua seperti kehilangan kendali atas diri mereka. Dalam situasi seperti itu, waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti menit panjang yang penuh ketegangan. Lalu terdengar pengumuman dari awak kabin. Dengan suara yang tegang namun berusaha tegar, seorang pramugari berkata, "Apakah ada di antara penumpang yang memiliki pengalaman di bidang teknik penerbangan atau permesinan? Kami membutuhkan bantuan segera." Pengumuman itu seolah menghentikan suasana sebentar. Semua mata penumpang saling berpandangan, mencari siapa tahu ada seorang insinyur, teknisi, atau orang yang paham tentang mesin pesawat. Namun tidak ada satupun yang bergerak. Sebagian menunduk, sebagian lain hanya terdiam membeku, tak tahu harus bagaimana. Di kursinya yang terletak di bagian belakang, pria sederhana itu menunduk sejenak. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu, inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa berguna. Pengalaman bertahun-tahun bekerja sebagai mekanik di hanggar pesawat bukanlah hal kecil. Ia pernah menangani masalah mesin yang jauh lebih rumit dari ini. Namun kali ini taruhannya bukan sekadar mesin, melainkan nyawa ratusan orang di dalam pesawat itu, termasuk dirinya sendiri. Dengan hati yang berdebar kencang, ia mengangkat tangannya perlahan. Beberapa penumpang di sekitarnya menoleh ke arahnya, kaget sekaligus heran. Mereka mengenalnya sebagai pria sederhana yang tadi malam tidur beralaskan lantai bandara. Pakaian lusuhnya, wajah letihnya, dan tubuh yang terlihat lemah membuat mereka sulit percaya bahwa dialah yang akan maju menolong. Bisik-bisik mulai terdengar. Masa iya dia bisa?" kata seorang wanita muda dengan nada meremehkan. "Bukannya dia cuma buruh migran? Apa mungkin dia paham mesin pesawat?" sambung penumpang lain dengan tatapan penuh keraguan. Namun pria itu tidak menghiraukan suara-suara sumbang itu. Ia berdiri perlahan, menatap lurus ke arah pramugari di depan. Dengan suara yang tegas namun sopan, ia berkata, "Saya punya pengalaman. Saya pernah bekerja di bengkel perawatan pesawat. Izinkan saya membantu." Ucapan itu membuat banyak penumpang semakin terkejut. Ada yang menggeleng tidak percaya, ada yang malah tersenyum sinis, seakan ingin berkata bahwa situasi genting bukan tempat untuk coba-coba. Tapi di balik keraguan mereka, sorot mata pria itu menunjukkan kesungguhan yang tidak bisa dianggap main-main. Pramugari yang tadi mengumumkan sempat ragu. Ia menatap pria itu dari ujung kepala sampai kaki. Keraguan jelas terpancar di wajahnya. Namun di saat bersamaan, ia juga tahu waktu terus berjalan. Mesin pesawat yang bermasalah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka tidak segera melakukan sesuatu, keadaan bisa semakin buruk. Dengan langkah cepat, pramugari itu mendekati pria sederhana tersebut. "Bapak, betulkah Anda punya pengalaman di bidang perawatan pesawat?" tanyanya dengan suara tegas namun bergetar. Pria itu mengangguk mantap. "Ya, bertahun-tahun saya bekerja di hanggar. Saya tahu bagaimana cara mesin ini bekerja. Saya tahu suara mesin yang bermasalah. Tolong percayakan saya untuk membantu." Keraguan di wajah pramugari masih terlihat. Namun saat itu, pilot kembali mengumumkan melalui pengeras suara, mesin kiri dalam kondisi kritis. "Kami membutuhkan semua bantuan yang bisa diberikan. Jika ada penumpang yang berpengalaman, segera maju ke depan." Mendengar pengumuman itu, pramugari akhirnya mengambil keputusan. Ia memberi isyarat kepada pria sederhana itu untuk mengikutinya ke bagian depan pesawat. Penumpang lain yang melihatnya berjalan ke arah kokpit langsung memberikan reaksi beragam. Ada yang memandang dengan harapan, ada yang justru mencibir, dan tidak sedikit yang menggelengkan kepala, seakan yakin semua itu hanya akan berakhir sia-sia. Seorang penumpang berjas yang tadi malam sempat memandang rendah pria itu berbisik pada orang di sebelahnya, "Kalau sampai nasib kita diserahkan pada orang seperti dia, tamatlah kita semua." Kata-kata itu membuat sebagian penumpang di dekatnya mengangguk setuju. Namun di sisi lain, ada juga yang mulai menaruh harapan. Seorang ibu yang memeluk anaknya berkata lirih, "Semoga dia benar-benar bisa menolong. Siapapun dia, semoga ini jalan keluar bagi kita semua." Langkah pria sederhana itu terasa berat, tapi penuh keyakinan. Setiap mata yang menatapnya seperti ujian. Setiap cibiran yang terdengar seperti beban. Namun di dalam hatinya, ia hanya berpegang pada satu hal. Jika ia diam saja, maka semua orang akan terancam. Tetapi jika ia maju,
Ada kemungkinan mereka semua selamat. Ia pun tiba di depan, tepat di dekat pintu kokpit. Pramugari mengetuk pelan, lalu membuka sedikit pintu setelah mendapat izin dari pilot. Di balik pintu itu, terlihat wajah-wajah tegang para kru penerbangan yang sedang berusaha keras menstabilkan pesawat. Panel instrumen penuh dengan lampu indikator menyala merah, tanda ada banyak sistem yang bermasalah. Pria sederhana itu menunduk hormat, lalu berkata dengan suara mantap, "Izinkan saya membantu. Saya pernah bekerja sebagai teknisi pesawat. Saya paham dengan mesin ini. Jika ada yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan." Para kru saling berpandangan. Mereka tidak langsung percaya, tapi di mata pria itu ada ketegasan yang sulit disangkal. Pilot memandangnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil. "Baik, kalau memang benar Anda punya pengalaman, kami butuh semua bantuan. Waktu kita tidak banyak." Kalimat itu seolah menjadi titik awal. Pria sederhana itu kini bukan lagi penumpang yang diremehkan, bukan lagi TKI lusuh yang tidur di lantai bandara. Ia kini berdiri sebagai seseorang yang mungkin saja bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Suasana kabin masih kacau, penumpang masih diliputi panik dan ketakutan. Namun tanpa mereka sadari, di depan sana, seorang pria yang diremehkan itu bersiap menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di balik pintu kokpit, suasana begitu tegang. Panel instrumen yang biasanya memancarkan cahaya hijau tenang, kini dipenuhi lampu merah berkedip, tanda darurat yang membuat seluruh kru sibuk bekerja. Pilot dan kopilot berusaha menstabilkan pesawat, namun salah satu mesin yang bermasalah terus mengganggu keseimbangan penerbangan. Pesawat sesekali terguncang hebat, membuat semua orang di dalamnya seakan terlempar dari kursi. Pria sederhana itu berdiri di sana, tubuhnya mungkin tampak lusuh, pakaiannya biasa saja, namun sorot matanya berubah. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang buruh migran yang pulang dengan hati penuh rindu. Saat ini, ia adalah seorang teknisi dengan pengalaman bertahun-tahun, seseorang yang tahu seluk-beluk mesin pesawat dari dekat. "Kerusakan di mesin sebelah kiri semakin parah," ujar pilot dengan suara tegang. "Kami butuh analisis cepat sebelum situasi makin memburuk." Pria itu maju satu langkah, menatap panel dengan seksama. Matanya menyapu indikator. Telinganya mendengar suara mesin yang bergemuruh tidak normal dari luar. Ia kemudian berkata dengan tenang, "Mesin ini tidak sepenuhnya mati. Masalahnya ada di sistem pembakaran dan suplai bahan bakar. Jika tidak segera distabilkan, tekanan bisa naik dan merusak sistem lainnya." Para kru menoleh ke arahnya. Mereka terdiam sejenak, menyadari bahwa kata-katanya bukan asal ucap. Ucapan itu keluar dari seseorang yang benar-benar paham apa yang ia bicarakan. "Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan?" tanya kopilot dengan nada mendesak. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ia bukan berada di bengkel dengan peralatan lengkap, melainkan di udara ribuan meter di atas tanah. Namun ia juga tahu, keterampilan sejati seorang mekanik adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dengan segala keterbatasan. "Kita tidak bisa memperbaiki sepenuhnya," ujarnya mantap. "Tapi kita bisa mengurangi tekanan mesin, memutus jalur yang bermasalah, lalu memanfaatkan sistem cadangan. Itu akan cukup untuk menjaga pesawat tetap stabil sampai kita mendarat darurat." Pilot mengangguk cepat. "Baik, tunjukkan apa yang harus kami lakukan." Pria sederhana itu pun mulai memberikan instruksi. Ia menunjuk beberapa tombol dan tuas, menjelaskan dengan singkat namun jelas. Tangannya bergerak lincah, menunjukkan bagian-bagian mana yang harus disesuaikan. "Kurangi dorongan di mesin kiri. Sekarang alihkan sebagian beban ke mesin kanan. Jangan matikan sepenuhnya. Biarkan dalam mode minimum agar sistem listrik tetap stabil." Kru mengikuti instruksinya dengan hati-hati. Pelan namun pasti, guncangan pesawat mulai sedikit berkurang. Meski masih goyah, namun ada tanda-tanda stabilitas kembali. Di dalam kabin, penumpang masih ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu kokpit. Mereka hanya bisa merasakan bahwa guncangan yang tadi begitu hebat kini mulai sedikit mereda. Seorang ibu berbisik pada anaknya, "Tenang, Nak, pesawatnya mulai membaik." Meski ia sendiri masih gemetar, ada secercah harapan yang muncul. Kembali ke kokpit, pria sederhana itu terus fokus. Ia tahu pekerjaan belum selesai. Masalah terbesar justru ada pada tekanan bahan bakar yang bisa melonjak kapan saja. Ia meminta bantuan pramugari untuk mengambil beberapa peralatan darurat dari ruang penyimpanan kru. Hanya berupa obeng, kunci kecil, dan alat seadanya. Dengan itu, ia membuka panel kecil di bagian belakang kokpit, tempat sistem distribusi bahan bakar bisa diakses secara manual. Tangannya bergerak cekatan, seolah sudah terbiasa melakukannya. Ia mengatur katup secara manual.
menyesuaikan aliran bahan bakar agar tidak terlalu besar ke mesin yang bermasalah. Sesekali peluh menetes di dahinya, namun wajahnya tetap tenang. Di kepalanya, ia menghitung setiap langkah dengan teliti, seperti sedang merakit kembali sebuah puzzle rumit. Pilot dan kopilot menatapnya dengan penuh konsentrasi. Mereka sadar, tanpa pria ini, mungkin pesawat sudah kehilangan kendali. Kopilot berkata pelan, "Anda tahu persis apa yang Anda lakukan." Pria itu hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Saya sudah lama bekerja dengan mesin seperti ini. Mereka memang keras kepala, tapi selalu bisa diajak bicara kalau kita paham caranya." Beberapa menit terasa sangat panjang. Namun setelah semua instruksi dilaksanakan, suara mesin yang tadinya meraung kasar mulai terdengar lebih halus. Indikator di panel yang semula merah menyala kini perlahan berubah menjadi kuning, tanda bahaya berkurang meski belum sepenuhnya aman. Pilot menghela napas lega. Mesin stabil. Kita bisa melanjutkan dengan kecepatan minimum menuju bandara terdekat untuk pendaratan darurat. Pramugari yang sejak tadi menahan napas pun akhirnya bisa tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Anda, entah apa yang akan terjadi." Namun pria sederhana itu tidak merasa dirinya pahlawan. Ia hanya menunduk dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Yang penting, kita semua bisa sampai di tanah dengan selamat." Di luar sana, penumpang masih diliputi cemas, tapi perlahan mulai sadar bahwa ada sesuatu yang berubah. Guncangan tidak lagi sekeras tadi. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka belum tahu bahwa pria yang semalam tidur di lantai bandara, pria yang dianggap rendah dan dipandang sebelah mata, kini menjadi alasan mengapa pesawat itu masih terbang. Suasana tegang belum sepenuhnya berakhir. Meski mesin sudah stabil, perjalanan menuju bandara darurat masih panjang. Namun satu hal jelas, keahlian yang diremehkan banyak orang baru saja menyelamatkan ratusan nyawa di udara. Pesawat itu akhirnya berhasil kembali stabil setelah melewati masa-masa kritis di udara. Mesin yang tadinya meraung tak terkendali kini berjalan dengan tekanan minimum, cukup untuk membawa mereka menuju bandara terdekat. Pilot dengan hati-hati mengumumkan kepada penumpang, "Pesawat kita akan segera melakukan pendaratan darurat. Mohon tetap tenang, ikuti semua arahan awak kabin." Suasana kabin berubah. Meski masih ada rasa takut, perlahan ketegangan mulai reda. Orang-orang yang sebelumnya menjerit dan menangis kini beralih berdoa dalam hati. Mereka saling berpegangan tangan, menunduk, dan menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Anak-anak yang tadinya histeris kini dipeluk erat orang tuanya. Semua seakan bersatu dalam doa dan harapan yang sama. Selamat sampai ke tanah. Pesawat itu perlahan menurunkan ketinggian. Getaran masih terasa, namun tidak lagi sekeras sebelumnya. Di kokpit, pria sederhana yang tadinya dianggap remeh duduk di kursi cadangan. Ia terus memantau indikator, memastikan instruksi yang ia berikan berjalan dengan baik. Pilot beberapa kali melirik ke arahnya dengan penuh hormat. Dalam hati, mereka tahu, tanpa pria itu, pesawat ini mungkin sudah tidak terkendali. Detik-detik pendaratan terasa panjang. Rodanya menyentuh landasan. Tubuh pesawat bergetar keras. Penumpang menahan napas. Sebagian menutup mata. Hingga akhirnya, suara gesekan roda dengan aspal memanjang, lalu melambat. Dan berhenti. Pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Henning sejenak memenuhi kabin. Ya semua orangin masih diam, tidak percaya bahwa mereka benar-benar masih hidup. Lalu, seolah disepakati tanpa kata, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruang itu. Suara lega, tangis haru, dan doa syukur terdengar di mana-mana. Orang-orang saling berpelukan, bahkan kepada orang asing yang baru saja duduk di sebelah mereka. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang membuat perbedaan besar. Saat pintu kabin dibuka dan penumpang bersiap keluar, pandangan mereka tertuju pada pria sederhana yang duduk tenang di bagian depan. Seorang pramugari yang sejak awal melihat perjuangannya berjalan mendekat, lalu menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Jika bukan karena Anda, mungkin kami semua tidak akan selamat." Kata-kata itu terdengar jelas oleh penumpang lain. Perlahan, satu persatu mereka mulai menyadari. Pria yang mereka remehkan, pria yang semalam tidur di lantai bandara, ternyata adalah sosok yang menyelamatkan nyawa mereka. Reaksi pun bermunculan. Seorang ibu yang sebelumnya meremehkannya kini mendekat sambil meneteskan air mata. "Maafkan saya, Pak. Saya salah menilai Anda. Ternyata Bapaklah yang Tuhan kirim untuk menolong kami." Ia menggenggam tangan pria itu erat-erat, penuh rasa syukur. Pria berjas yang sempat mencibirnya di bandara hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah, tidak sanggup menatap mata pria itu. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya malu, saya benar-benar malu.
Saya kira Bapak orang tak berguna, tapi ternyata nyawa saya sendiri terselamatkan berkat Bapak." Sementara itu, penumpang lain ikut mendekat, ada yang menyalami, ada yang menepuk bahunya. Ada pula yang sekadar mengangguk penuh hormat. Semua menyadari mereka telah salah besar. Mereka mengukur seseorang dari penampilan, dari pakaian lusuh, dari fakta bahwa ia seorang TKI yang tidur di lantai bandara. Padahal di balik itu semua, ada pengetahuan, keterampilan, dan hati yang tulus untuk menolong. Pria sederhana itu hanya tersenyum. Ia tidak mencari penghargaan, tidak pula menginginkan pujian. Ia berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Saya tidak ingin ada seorang pun yang kehilangan nyawa. Semua orang berhak selamat, siapapun dia." Kata-kata itu menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Mereka sadar, kebaikan sejati tidak mengenal status sosial, tidak mengenal pangkat, jabatan, atau rupa. Kebaikan lahir dari hati yang tulus, bahkan dari orang yang paling diremehkan sekalipun. Tak lama kemudian, petugas bandara masuk ke pesawat untuk membantu evakuasi. Beberapa di antaranya sempat diberitahu oleh pilot tentang kontribusi besar pria sederhana itu. Mereka pun menghampirinya, menyalami, dan mengucapkan terima kasih. Salah satu teknisi bandara bahkan berkata, "Anda luar biasa, Pak. Apa yang Anda lakukan menyelamatkan ratusan jiwa. Kami salut." Saat berjalan keluar dari pesawat, pandangan mata penumpang tetap tertuju padanya. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah rasa kagum, hormat, dan terima kasih yang tulus. Beberapa bahkan memberi jalan, seakan ia adalah sosok penting yang patut dihormati. Di lorong bandara, ketika semua penumpang berkumpul menunggu evakuasi, suasana kembali emosional. Ada yang mendekatinya lagi untuk mengucapkan terima kasih. Ada yang ingin berfoto bersamanya sebagai kenang-kenangan. Namun ia tetap rendah hati, hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanyalah seorang pekerja yang ingin pulang. Jangan besar-besarkan. Yang penting kita semua selamat." Kisah ini pun menjadi pelajaran berharga bagi semua orang yang menyaksikannya. Mereka yang tadinya menilai rendah seorang TKI kini sadar, pekerjaan tidak menentukan nilai seseorang. Penampilan tidak menunjukkan siapa dia sebenarnya. Seorang yang dianggap kecil bisa menjadi pahlawan di saat yang paling genting. Di akhir perjalanannya, pria sederhana itu berjalan menuju ruang tunggu. Memeluk erat tas kecil yang ia bawa sejak awal. Ia menatap keluar jendela bandara, memikirkan keluarganya yang menanti di rumah. Di dalam hati ia hanya berdoa agar segera bisa bertemu mereka. Baginya, kebahagiaan terbesar bukanlah pujian atau tepuk tangan, melainkan pulang dengan selamat dan bisa kembali ke pelukan orang-orang yang ia cintai. Dan bagi semua penumpang yang bersamanya di pesawat itu, mereka akan selalu mengingat hari tersebut. Hari ketika seorang pria sederhana yang diremehkan justru menjadi pahlawan yang menyelamatkan nyawa mereka. Hari ketika pandangan mereka terhadap arti sesungguhnya dari seorang manusia berubah selamanya.